Kedua, Yesus juga menambahkan kedatanganku nanti di bumi ini, entah apapun visi misi saya, semua orang akan melihat. Di mana pertemuan Paulus manusia melihat? Orang yang bersama Paulus saja tidak melihat dan tidak mendengar, keterangan mereka tidak bisa dipegang, berbeda-beda. Coba jelaskan kepada saya, Pak Pendeta. Itu harus sinkron dengan nubuat. Makanya saya berpindah. Oh, ini enggak benar, ini ada yang salah ini. Nah, jelaskan kepada saya. Ini mengenai Paulus saja ya, kita belum mengenai Yesus. Karena kalau mengenai Yesus lebih parah lagi, Bapak Pendeta. Ya, karena kenapa? Pertanyaan saya di Rom, Ustadz Arif, masih belum Bapak Pendeta jawab sampai hari ini. 1 Korintus 6 ayat 14. Ada berapa Tuhan di situ? Ada berapa sesembahan di situ? Ada berapa pribadi di situ? Lanjut, Pak Pendeta. Iya. Tolong ditanggapi pakai data. Oke, ini kan Bang Jeman ini kan mu'alaf ya. Yang apakah ada buah-buah roh di dalam perpindahan ini ya? Apakah fokus kepada keinginan daging? Ya, keinginan daging. Bisa saya jawab? Ya, sebelumnya Pak Pendeta bisa saya jawab langsung itu, karena itu mengenai pribadi saya. Oke. Saya 23 tahun memahami Bible. Saya mempelajarinya. Saya ini dari suku Nias, asal saya Nias. Tahulah Bapak Pendeta, Nias itu 99% hampir Tritunggal atau Kristen. Saya berasal dari ONKP, BNKP, Tritunggal, sama dengan denomnya GBI. Tetapi Pak Pendeta, saya berangkat dari sana untuk pindah itu karena dalam Bible sendiri. Poin pertama, ketika Yesus tidak memberikan rekomendasikan agama, bagaimana saya bisa duduk di agama Kristen? Sementara saya berkor-kor, saya adalah pengikut Yesus. Kalau saya beragama lalu saya pengikut Yesus, maka yang saya harus ikuti adalah pola pikir kekristenan agama itu, bukan mengikuti Yesus. Sebab tercermin di dalam, untuk engkau memperoleh hidup yang kekal, mereka mengenal engkau sesembahan satu-satunya, dan aku Yesus Kristus sebagai utusan. Tetapi dalam pola kekristenan agama kita mentuhankan dia. Salah. Peristiwa itu salah atau benar? Salah. Itu paling poin. Agamanya tidak direkomendasikan oleh Yesus dan tidak direkomendasikan oleh Bapa. Itu satu poin. Kedua, bagaimana saya bisa mentuhankan sesuatu hal yang maha terbatas? Kenapa terbatas? Tidak mungkin kodrat yang maha kuasa dan maha luas, maha sesembahan, maha suci menjadi orang yang tidak suci mati terkutuk. Dari mana? Dari mana dasarnya? Dari mana dasarnya Bapak Pendeta mengatakan ia tadi yang maha suci menjadi maha yang terkutuk, berdosa, bahkan dibaptis oleh yang lebih rendah di bawahnya? Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Bapak tahu dalam Bible dan keimanan Kristen yang dibaptis itu adalah orang-orang yang tercelah. Bapak Pendeta adalah seorang pendeta. Tahu fungsi baptisan apa? Iya, kematian. Yesus dibaptis atas nama siapa disebutkan? Kebangkitan dan kematian. Tetapi Yesus itu bukan dia baptis tapi bukan untuk karena berdosa, bukan. Tapi dia menyerahkan diri, perwakilan sebagai manusia. Dia memberi contoh. Iya, membuktikan bahwa dia adalah berdosa, bukan Tuhan. Salah Bang Jemen. Ya, buktikan datanya Pak, buktikan datanya. Saya buktikan datanya bahwa baptisan itu adalah untuk orang-orang yang tercela. Buktikan datanya, mana datanya yang narasi yang Bapak Pendeta sampaikan barusan. Kita pakai data by data dari Bible. Aduh, sabar kita cari. Saya ini tidak pandai menghafal ya. Aduh, masalah seorang pendeta tidak menghafal, bahaya itu Pak. Tapi kita di dalam gereja berkor-kor, oh kami adalah pengikut Kristus, firman tidak berubah.
Saya adalah mengikuti segala firman-Mu. Bagaimana Bapak Pendeta bisa mengikuti firman kalau Bapak Pendeta tidak bisa menghafal? Itu menafikan Pak Pendeta. Bahaya itu. Hafal dulu firman-Nya, ingat dulu firman-Nya, baru ikuti, laksanakan. Makanya disampaikannya, cintailah aku dengan segenap hatimu dan akal budimu. Lakukan ketika kau membaca firman-Ku, masukkan di akal, baru laksanakan dengan budimu, action. Oke, ya. Nah, ayo. Gini loh Bang Jeman, memang kalau saya akan diskusi terus dengan Bang Jeman, kita tidak, karena Bang Jeman dari kepercayaan, terus Bang Jeman mau cari pembelaan, ya. Artinya begini, Bang Jeman di dalam keimanan sudah ditolak, Tuhan menolak, ya, begitu. Tapi Bang Jeman masih dapat kasih karunia, begitu. Tapi akan terlihat di Wahyu 20 ayat 15 tidak tertulis, ya. Itu Alkitab katakan, ya. Kok tidak tertulis, Pak? Berarti nubuat segala yang Bapak sampaikan tidak tertulis, berarti untuk apa diimani? Yang diimani itu adalah firman dari Bapak dan dari Yesus. Jadi saya katakan bahwa begini, apa yang dibenci Tuhan adalah ini. Amsal 6 ayat 17-19. Mata sombong, lidah dusta, ya ini. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat. Nah ini, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seperti saksi dusta, menyembur-nyembur kebohongan, yang akan menimbulkan pertengkaran saudara. Nah ini jangan sampai ada, sudah berpindah, tetapi ini ada di dalam hati. Ini dibenci Tuhan. Pak Pendeta, yang saya katakan sekarang berdusta di dalam situ. Pertanyaanku, ketika Bible berkata yang saya sampaikan itu menurut Bible atau tidak? Iya, tetapi ya udah. Tetapi terima kasih telah menjawab. Nah, pertanyaannya sebaliknya kepada Bapak Pendeta. Ya, yang Bapak sampaikan barusan, Bapak Pendeta sampaikan barusan menurut Bible atau tidak? Kalau ada menurut Bible, buktikan datanya. Amsal kita lihat siapa yang berdusta. Ya, itulah. Nah, itulah salah Pak Pendeta. Mohon maaf ya Pak Pendeta. Saya berdiskusi bukan hanya Bapak Pendeta saja. Saya udah 4 berdiskusi termasuk pendeta saya dulu. Mereka tidak bisa menjawab. Mereka hanya mengatakan, mengelus pundak saya, imani saja, inilah adalah Kristus. Apakah itu sebuah jawaban? Itu satu poin. Kedua Pak, biar Bapak tahu, saya tidak pernah meninggalkan Yesus. Mohon maaf. Firman Yesus tidak pernah saya tinggalkan. Ketika berpindah saya tidak pernah tinggalkan. Apa itu? Bagaimana saya tidak meninggalkan dia? Yesus berkata, mengenal dia sebagai utusan sampai keluar sana. Akan kubangkitkan seorang nabi di antara tengah-tengahmu, dan nabi tersebut akan menyampaikan, nabi tersebut akan kuletakkan di dalam mulutnya firmanku, dan nabi tersebut akan menyampaikan segala firmanku. Itu perkataan Bapak. Dia hanya penabi, dia penyampai pesan, bukan Tuhan. Sama di dalam keagamaan saya ini, mengimani dia sebagai apa? Saya tidak menyangkal, saya tidak meninggalkan dia. Justru Bapak yang meninggalkan dia, justru Bapak yang mengkhianati dia. Kita pakai data by data. Makanya saya katakan, kalau saya tanya sama Bapak Pendeta, di mana Yesus menyatakan inilah agama, masuklah ke dalam agamanya. Di mana Bapak mengatakan hal demikian juga? Agama apa? Agama Kristen. Di mana? Kenapa saya harus beragama? Karena ketika saya harus beragama nanti, wajib saya ikuti pola pikir agama tersebut. Tidak berdasarkan Bible. Terbukti sekarang kan? Ketika Bible berkata, Yesus berkata, aku adalah utusan, aku tidak bisa melakukan hal apapun tanpa melalui kehendak Bapakku. Bahkan jika kehendak itu berasal dari diriku, maka janganlah kau percaya. Oke. Jadi kita data by data. Saya tersinggung dengan omongan Bapak Pendeta mengatakan saya berdusta karena tidak menurut Bible. Pertanyaanku, segala yang saya sampaikan tadi menurut Bible atau tidak? Dan segala yang Bapak sampaikan tadi menurut Bible atau tidak? Kalau menurut Bible, buktikan kepada saya. Oke. Dari firman Tuhan saja mengatakan mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta, menyembur-nyembur kebohongan dan menimbulkan pertengkaran. Amsal 16 ayat 17. Jangan sampai kita dalam hati kita ada itu, ya.
Walaupun Benjamin sudah pindah, tetapi hati kita harus dijaga, ya. Ya, seperti itulah. Oke, mungkin begitu saja. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang Enggak, jauh dulu Pak Pendeta sebelum pergi. Saya ini menurut firman saya yang sampaikan atau tidak? Dan menurut firmankah yang Bapak sampaikan atau tidak? Kalau menurut firman, buktikan kepada saya, sama saya. Di firman mana berbunyi yang Bapak sampaikan barusan bahwa itu adalah suatu kebenaran? Nanti Bang Jaman baca aja Amsal 6 ayat 17 dan 19. Ya, apa katanya di sana? Jangan saya disuruh bacalah Pak Pendeta, biar orang mendengarkan juga. Kan ini rumah edukasi. Iya. Artinya begini, abang kan dari pindah, nggak usahlah membahas lama kitab itu, bahaslah kitab-kitab ya. Dari sini saja Bapak Pendeta mengatakan demikian dari Amsal itu. Perikopnya bukan itu Bapak Pendeta. Bapak Pendeta yang bertanggung saat ini. Nah, perikopnya itu enggak perpindahan keimanan. Ada enggak perikopnya di Amsal itu? Saya hafal ayat-ayat itu. Bapak Pendeta tidak hafal, buka Bible dulu. Aneh. Coba masa jemaatnya dulu lebih menghafal daripada pendetanya? Makanya ya saya begini. Kalau kita membahas di firman, kita butuh Roh Kudus ya. Kita butuh Roh Kudus untuk dapat mengerti firman. Supaya Roh Kudus masuk dalam hati kita untuk dapat mengerti firman, ya. Karena ini bukan bahasa dunia, bahasa sorga yang butuh Roh Kudus untuk dapat menerjemahkan ini. Gitulah. Itu Bang Jaman. Ya. Bapak Pendeta, di perikop Amsal 4 perikop Amsal yang Bapak sampaikan, tidak ada di situ menyatakan tentang keimanan, perpindahan keimanan. Bapak Pendeta sekarang menyampaikan bahwa itu untuk saya karena saya berpindah iman. Itu tidak nyambung. Justru Bapak Pendeta sekarang yang berdusta, mencomot-comot ayat yang tidak nyambung pada peristiwa saat ini. Oke. Yang saya minta, yang saya sampaikan tadi itu sesuai dengan perikop dan sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible. Jadi dengan Galatia 5 ayat 22 dan 23, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Ini orang-orang yang masuk surga. Galatia 5 ayat 22 dan 23, telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, jadi orang pengikut Tuhan, dia akan mengampuni segala kesalahan orang lain. Matius 6 ayat 15. Karena jika kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni. Jadi roh Allah itu akan masuk dalam kita. Roh kasih itu akan ada, dan tidak ada roh menjatuhkan orang lain atau roh berkata dusta, itu tidak ada, ya. Roh segala niat kejahatan itu tidak ada dalam hati kita, ya. Kebohongan itu tidak ada dalam hati kita. Pak Pendeta, saya setuju bahwa siapapun yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan berkata jujur, dia tidak akan berdusta. Yang barusan berdusta, yang menyebutkan Amsal itu tadi, tetapi tidak sesuai dengan peristiwa saya saat ini, bukan perikop tentang perpindahan keimanan, ya. Siapa yang berdosa di situ? Saya atau Bapak Pendeta? Oke. Ini 300 lebih orang mengetahui siapa yang berdosa di antara kita. Bapak Pendeta menyampaikan firman tidak sesuai dengan peristiwa, dengan perikopnya. Bahkan ayatnya hanya menyebutkan Amsal, tetapi tidak menyebutkan di pasal mana dan ayat berapa. Siapa yang berdusta di antara kita? Siapa yang tidak ada Roh Kudus? Justru yang saya sampaikan sesuai dengan perikop dari tadi, Ulangan 18 ayat 18, ya, yang saya sampaikan Galatia, ini sesuai dengan perikop, sesuai dengan Bible. Saya dipenuhi Roh Kudus, Bapak Pendeta tidak dipenuhi Roh Kudus. Oh, salam. Kita jujur Pak Pendeta. Ketika saya tanya lagi sama Bapak Pendeta, di firman mana? Bapak Pendeta menjawab dengan gamblang, saya bukan menghafal. Bagaimana Bapak Pendeta bisa melaksanakan firman tersebut kalau Bapak Pendeta tidak mengingatnya dan tidak menghafalnya?
Itu adalah sebuah kemunafikan, Pak Pendeta. Iya, kita jujur dulu. Masa dulu melakukan pergi Bapak Pendeta makan? Di mana firman makan ya? Saya buka dulu Bible saya. Aneh manusia seperti itu. Baca firman dan melakukan, tetapi baca enggak begitu maksudnya. Saya baca firman, melakukan, saya tidak menghafal. Saya bukan orang penghafal, begitu. Pak Pendeta, bagaimana kita mencintai pengajaran dan firman-firman Bapak maupun Yesus dengan mencintai dia segenap hatimu atau meyakini dan akal budimu? Hafal dia, kau cintai yang pembuktian kau mencintai dia, kau hafal, kau ingat, lalu kau masukkan di akalmu. Nyambung nggak? Benar nggak firmannya seperti itu? Asal usul firman ini apa? Mainkan akal di situ, logis nggak? Lalu laksanakan secara budi. Budi itu action, Pak Pendeta. Budi itu action. Pertanyaannya ketika Bapak Pendeta, saya tidak perlu menghafal, saya tidak menghafal. Bagaimana Bapak bisa melakukannya kalau Bapak tidak mengingatnya? Menghafalnya, menghafal itu adalah mengingat. Bagaimana Pak Pendeta? Jadi ginilah, kita itu diselamatkan bukan karena menghafal, ya. Lah, ya salam. Tapi karena dari iman. mana Bapak Pendeta mengatakan kita diselamatkan karena tidak menghafal? Menghafal dulu ada prosesnya. Kau hafal, kau ingat firman tersebut. Ketika kau melangkah, kau ingat rupanya saya tidak bisa seperti ini karena berbunyi di sini di dalam Bible. Bagaimana sudah hafal banyak-banyak tapi menolak firman? Itu. Justru saya menghafal, saya menerima firman. Yesus itu mengenal dia sebagai untuk memperoleh hidup yang kekal sebagai apa? Utusan, Mesias, Nabi, bukan Tuhan. Bapak yang tidak menghafal mengingatnya sebagai apa? Tuhan. Makanya di Matius 7 nanti dia berkata, pada akhirnya kata Yesus, engkau akan berseru mengatakan, Tuhan kepadaku, bernubuat dengan namaku, bermujizat dengan namaku, dan pada saat itu aku akan berterus terang, engkau sekalian semua pembuat kejahatan, nyalah kalian daripadaku, sebab segala firman telah kusampaikan tidak kalian ikuti. Siapa yang memanggil dia Tuhan? Siapa yang bernubuat dengan namanya? Siapa yang bermujizat dengan namanya? Apakah kami? Apakah umat Hindu? Apakah umat Lucifer di sana? Tidak. Kristen, Pak. Di mana, Pak? Tolong tunjukkan kepada saya. Kita data by data, Pak. Bapak Pendeta tidak perlu membuka Bible di depan saya seharusnya. Saya sudah hafal. Amsal yang Bapak sampaikan itu saya ngerti perikopnya. Itu bukan perikopnya. Makanya saya bilang baca sendiri, Pak, karena Bapak tidak menghafal. Nah, makanya Yohanes 5 itu ayat 37 dikatakan begini, Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah melihat, dan firman-Nya itu tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi gitu, aku sudah menentang. Jadi ya, bagaimana mau dapat hidup kekal? Itulah firman. Berarti Pak Pendeta, dari ayat tersebut firman itu ya harus menetap di dalam diri kita. Artinya perkataan itu adalah konsisten, firman itu. Oke, mari kita lihat bagaimana Yesus menyampaikan kepada manusia, kepada siapa kita sembah, dalam bentuk apa. Yohanes 4:24, masih Yohanes. Ya, saya tidak perlu buka Bible, tidak perlu buka Google, Pak. Theos itu roh, dengarin Pak. Theos itu roh, atau Bapa itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan, ada kata dan, kebenaran. Berarti harus menyembah dia dalam roh. Ya, pertanyaanku kepada Bapak, Yesus itu roh atau bukan? Wujudnya dia berdaging. Roh itu tidak berdaging, roh itu tidak bertulang, roh itu tidak berdarah.
Dia menyembah pada sesuatu hal yang tidak terlihat. Dia menyampaikan kepada siapa kita harus menyembah. Di Yohanes 4 juga mengatakan seperti itu ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Dia berkata kepada perempuan Samaria, kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami, ada kata kami di sana. Yesus berkata, kami itu termasuk dia atau tidak? Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus ada penyembahannya. Kita data by data. Pertanyaanku sama Bapak Pendeta, yang saya sampaikan ini menurut Bible atau tidak? Sementara yang Bapak sampaikan tidak nyambung apa yang kita sampaikan saat ini. Iya, karena tidak ada Roh Kudus dalam hatimu, jadi kamu tidak merasa nyambung gitu. Pak Pendeta, yang saya terima seorang yang tidak punya Roh Kudus akan menyampaikan suatu kepalsuan, dusta. Yang barusan yang menyampaikan kepalsuan dan dusta itu Pak Pendeta. Bapak mengatakan di Amsal ada, tapi perikopnya bukan itu Pak Pendeta. Lain tentang diri saya. Oke. Itu satu poin. Ciri-ciri orang yang mau masuk surga ya, dia penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelembutan. Dia juga memberi pengampunan kepada semua orang ya, walaupun dia disakiti ya. Orang yang perbuatan daging ini yang akan masuk dalam neraka. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, amarah, kepentingan diri sendiri, kedengkian, kemabukan, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Galatia 5 ayat 9 sampai 21. Jadi bagaimana kita dapat masuk dalam roh kerajaan anaknya? 1 Korintus 6 ayat 11. Orang pemburit, orang pencuri, orang fakir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Allah ada dalam kamu. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih buat waktunya Bang Dalbo, Bang Jeman, terima kasih. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Ya, saya menyampaikan. Izin dulu Pak Pendeta. Jangan kemana-mana dulu. Ini Bapak Pendeta tidak terlalu sibuk, tapi selalu kalau saya yang bertanya di room-room yang lain sama Bapak Pendeta, banyak kali alasan. Saya hanya minta kita data by data. Di Yohanes 4 ayat 24 tadi Pak Pendeta, Yesus mengajari kita menyembah dalam bentuk apa? Itu yang saya tanya. Oke, iya, kita menyembah dalam roh. Karena gini, mohon maaf ya Pak Pendeta, ketika Bapak Pendeta menyatakan tadi menyembah berhala, saya tersinggung. Oh, disinggung untuk penyembahan berhala. Sementara Yohanes 4:24 Yesus langsung yang berkata menyembah dalam bentuk roh. Pertanyaannya, Bapak menyembah dalam bentuk apa? Karena roh itu tidak berdaging dan bertulang, Pak. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang menyembah berhala ini sudah modern ya. Uang juga adalah penyembahan berhala. Hati mereka melekat kepada uang. Hal-hal yang dianggap lebih lah ya. Tetapi harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan itu yang paling penting. Ya. Pak Pendeta, di Yohanes 4:24 Theos itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang saya tanyakan, Bapak Pendeta menyembah dalam roh atau bukan? Itu aja jawab. Kalau dalam roh, buktikan bahwa roh Bapak itu tidak berdaging, bertulang, berdarah, berbicara, berfisik. Karena roh itu tidak berdarah, berdaging, dan bertulang. Itu yang diajarkan Yesus. Cara kita beribadah itu di Mazmur ya, Mazmur 2 ayat 11. Beribadah kepada Tuhan dengan takut dan cium kakinya dengan gemetar. Ini artinya kita penuh hormat ya, datang dengan roh hati yang rendah. Beribadah kepada Tuhan itu dengan ini, hati yang takut ya, dengan takut akan Tuhan. Pak Pendeta, yang saya tanyakan dalam bentuk apa, bukan bagaimana caranya, bukan prosesnya. Di Yohanes 4:24, makanya analisa ya Pak, Yohanes 4:24 Yesus mengajari
penyembahan kau harus dalam bentuk roh, di mana roh itu adalah roh yang benar. Ku tanya sama Bapak Pendeta, yang Bapak Pendeta sembah sekarang itu roh atau bukan? Kalau roh, buktikan apakah dia berdaging, bertulang, berdarah atau tidak. Lain pertanyaan saya, Pak, jangan dipelintir-pelintir. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu artinya bahwa itu roh itu tidak kelihatan, ya. Kamu pernah lihat roh? Nggak pernah. Oke. Yesus mengajari bahwa sesembahan itu tidak kelihatan. Yesus kelihatan atau tidak? Berdaging atau tidak? Bertulang atau tidak? Jawab sama saya dengan Yesus sudah naik ke surga. Ini dalam posisi dia masih dalam keadaan hidup di bumi. Orang-orang posisinya dia masih di bumi, hidup di bumi, berbicara kepada orang-orang tersebut. Dia mengajarkan harus dalam ketidakadaan daging dan tulang. Kenapa disampaikan dalam udah naik dia ke surga? Cuman ya Bapak Pendeta ini, pertanyaannya siapa yang sebenarnya di antara kita ini yang tidak ada Roh Kudus? Saya atau Bapak Pendeta? Kenapa kita memberikan keterangan palsu? Ayo Pak Pendeta, kita jujurlah. Aduh, Pak Pendeta, saya sudah berapa kali saya katakan, saya tidak perlu membuka Google, saya tidak perlu membaca Bible. Bukannya bukan sombong, tidak. Saya hafal 23 tahun saya mempelajarinya, Pak Pendeta. Bapak Pendeta harus buka Bible dulu, membuktikan bahwa siapa yang dipenuhi Roh Kudus. Oke. Yang saya tanyakan, Pak Pendeta, Yesus itu mengajari dalam keadaan dia di bumi bersama murid-muridnya. Kita itu harus menyembah dalam keadaan apa? Roh yang benar. Bukan ketika dia udah naik di surga dia berkata, tidak salah itu Pak Pendeta. Nah, pertanyaanku, roh itu berdaging atau tidak? Roh itu tidak berdaging. Nah, Yesus berdaging atau tidak? Kalau Yesus berdaging, hari ini dia sudah. Ya udah, berarti batal. Kalau Bapak mengakui Yesus Tuhan saja, sementara Yesus itu sendiri mengakui bahwa saya itu yang saya sembah dalam bentuk roh, dan Anda juga harus menyembah dalam bentuk roh, sementara Bapak menyembah dalam bentuk daging. Pertanyaannya, siapa penyembah berhala? Itu satu poin. Mohon maaf Pak Pendeta ya, izin dengan segala kerendahan hati, tanpa mengurangi rasa hormat saya sampaikan kepada 4 pendeta saya sebelumnya juga, termasuk pengurus gereja. Saya sampaikan seperti ini: sehina-hinanya babi dan binatang tidak akan menyembah babi dan binatang. Apalagi kita ini manusia yang dipenuhi akal, pikiran, insting, intuisi, jiwa. Masa menyembah sesama manusia? Mohon maaf dengan sangat Pak Pendeta, ini fakta. Sehina-hinanya anjing tidak akan menyembah anjing, ya. Jangan kita lebih dari apa yang tidak berakal. Kita ini manusia dibekali akal, insting, dibekali dengan perasaan, jiwa, hati. Masa kita menyembah sesama manusia? Karena Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Bahkan di Ulangan 18 ayat 18 Bapa berkata, kubangkitkan di antaramu hai Musa. Makanya disebut dia adalah orang Yahudi, karena di tengah orang Yahudi seorang nabi, naturnya, identitasnya, pribadinya seorang nabi ketika dibangkitkan, bukan sebagai Tuhan. Bahkan Yesus mengkonfirmasikan ketika dia hidup, dia berkata kepada murid-muridnya dan orang-orang Bani Israel, mereka untuk memperoleh hidup yang kekal di Yohanes, untuk memperoleh hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau sesembahan satu-satunya hai Bapa, dan mengenal Yesus Kristus adalah aku sebagai utusan, bukan Tuhan. Aduh, caparannya Bapak Pendeta ini. Oke, ini satu ayat lagi saya bagikan. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan melihat murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi bagi mereka yang percaya kepada anak, mereka akan memperoleh hidup.
Tetapi bagi mereka yang tidak taat, ya, menghafal namun tidak taat, murka ada di atas kepalanya. Oke. Berarti Yesus ini anak kan Pak? Dia berkata di Yohanes 4, anak ini berkata di Yohanes 4, kau menyembah harus dalam bentuk roh, bukan daging, bukan berdarah, bukan bertulang manusia yang dalam bentuk roh ini. Pertanyaanku, Bapak sudah beriman nggak? Bapak sudah laksanakan nggak perkataan anak tadi? Saya sudah. Bahwa membuktikan saya, Tuhan saya, ya sesembahan saya itu tidak berwujud, tetapi ada. Sekarang gue tanya, Bapak Pendeta sudah melaksanakan nggak perkataan anak tadi? Sudah percaya nggak? Ya tentu sudah percaya. Sudah percaya. Ya udah, penyembahan Bapak sekarang siapa? Yesus, penyembahan saya. Yesus berdaging atau tidak? Inilah bingung. Inilah penghinaan. Yesus loh yang berkata ini di Yohanes 4:24. Naik ke surga. Yesus tidak ada tubuh lagi di dalam lubang kubur, ya gitu. Pak Pendeta, ini dia berbicara dalam keadaan hidup dan masih bersama-sama murid-muridnya. Dia belum disalib, belum ada penyaliban di depannya, masih panjang. Di Yohanes 4 ini yang saya tanyakan kepada Bapak, ya, penyembahan yang disampaikan anak itu dalam bentuk roh. Ketika Bapak mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, yang saya tanyakan, roh yang Bapak sembah itu berdaging atau tidak? Kalau berdaging berarti Bapak tidak percaya kepada anak. Justru Bapak yang tidak mengimani anak tersebut. Bahkan di Yohanes juga saya tambahkan Pak Pendeta, anak berkata lagi, Yesus tadi, anak tadi berkata, untuk memperoleh hidup yang kekal. Hai Bapak Pendeta, engkau mengenal Bapak sesembahan yang satu-satunya dan mengenal saya sebagai Yesus Kristus sebagai utusan, bukan Tuhan. Pak Pendeta, Bapak Pendeta menyebut anak sebagai Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang tidak mengikuti perkataan anak dan siapa yang tidak percaya perkataan anak? Saya atau Bapak Pendeta? Ayo. Ya, kalau Bang Jeman ini sudah tidak lagi, karena sudah tidak mengikut Tuhan lagi. Ya, saya mengerti dengan jawaban Bapak Pendeta karena ujung-ujungnya akan seperti itu. Saya teringat 7 bulan yang lalu pendeta juga berdiskusi, dia ngajak ngopi dan dia berdiskusi. Apa jawabannya ketika saya berikan pertanyaan yang sama? Pegang pundak saya. Sudah, imani saja, kita ini pengikut Kristus. Jawaban seperti itu Pak Pendeta. Lebih masuk akal penyembah tai sapi. Penyembah tai sapi akan mengkolerasikan di akal pikiran kita bagaimana mereka menyembah 3 dalam 1. Begitu dia saudaraku. Kalau hanya mengatakan imani saja, penyembah tai sapi pun akan berkata hal yang sama. Imani saja, walaupun tai sapi yang disembahnya, walaupun botol kecap yang disembahnya, imani saja. Gimana ya Bapak Pendeta ini? Aduh, saya jujur ya Pak Pendeta, jujur. Saya kepengen debat offline kepada Bapak Pendeta. Baik itu tentang nubuat palsu, ya, bukan debat sih, diskusi lah. Maupun tentang nubuat Yesus sebagai Tuhan. Itu dulu kita selesaikan. Kalau lebih radikal Pak Pendeta, pernah nggak Bapak Pendeta bertanya dalam hati, apa itu? Yesus ini membawa agama atau tidak? Aduh, Yesus ini tidak pernah membawa agama, dia membawa dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat, yang tidak akan dibinasakan. Berarti Yesus tidak membawa agama, Bapak tidak membawa agama dalam pengajaran. Pertanyaannya, kenapa Bapak memilih Kristen? Karena dia telah mati bagi kita, dia penebus kita. Saya ulang, ketika Yesus tidak merekomendasikan untuk masuk dalam suatu agama, ya, agama Kristen, begitu juga Bapak.
kalau Bapak masuk dalam agama Kristen, itu bertentangan dengan peristiwa pengajaran Yesus atau tidak? Orang yang percaya kepada Yesus, dosanya telah dihapus. Enggak, ya bukan itu jawabannya Pak. Ini soal agama, bukan masalah itu. Iya. Kok lari-lari Bapak Pendeta? Bukan begini loh Bang Jeman. Yesus itu tidak bawa agama. Ya justru itu. Kenapa Bapak beragama? Aku tanya, kenapa beragama Kristen? Karena kita ada di negara hukum, harus di Kristen, agama Kristen. Mengerti Bang? Jadi Yesus itu darahnya itu penghapus dosa. Oke. Anda memberikan jawaban, Pak Pendeta, Anda memberikan jawaban secara administrasi karena harus beragama di dalam Indonesia. Oke, saya jawab sama Bapak Pendeta. Ketika agama tersebut mengkukuhkan, meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara Yesus berkata, saya bukan Tuhan, tetapi sembahlah Bapakku dalam bentuk roh, menurut Bapak itu bertentangan atau tidak? Ya, tidaklah. Kata Yesus lagi, Pak, kau menyembah Bapa bukan di gunung dan bukan di Yerusalem, hai perempuan Samaria. Kau menyembah apa yang tidak kau kenal, sementara kami termasuk Yesus di situ, kami, ini perkataan Yesus loh, kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti ada sesembahan Yesus. Makanya saya katakan Pak, Yesus itu datang sebagai manusia, sebagai nabi, utusan, Mesias, Kristus Juru Selamat. Dia diurapi itu ditakhirkan dia dibaptis, ya. Tidak ada Tuhan dibaptis, ya. Tidak ada Tuhan diurapi, tidak ada. Apalagi mati terkutuk di tiang salib, ya. Tidak ada Tuhan seperti itu. Dia itu maha kuasa. Seorang raja tidak akan pernah menjadi seorang pengemis. Seorang raja tidak akan pernah menjadi jongos. Seorang raja tidak akan pernah menjadi tukang sapu. Dia akan berdiri di taktanya, dia akan berdiri di jabatannya dengan kuasanya. Itu namanya raja, Bapak Pendeta. Bukankah Bapak itu adalah raja dari segala raja? Tidak mungkin Pak Pendeta, dia akan ada pesuruhnya. Itulah sebabnya nabi-nabi tersebut disuruhnya untuk menyampaikan firman-Nya. Musa disampaikannya, disuruhnya. Abraham disuruhnya. Nuh disuruhnya untuk menyampaikan firman, bukan dia. Oke, terima kasih ya Bang Bang Jeman ya. Oke lah. Saya mengerti kok, saya mengerti. Ya, nggak apa-apa Pendeta. Ya. Saya minta maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Ya, closing saya, darah Yesus anaknya itu mencucikan kita daripada dosa. Dosa kita sudah terlalu banyak dengan umur kita, ya. Apalagi dosa keturunan ada. Itu Pak. Ya, mohon maaf ya, Bang. Iya, Pak Pendeta, Pak Yunus. Sekali lagi juga saya minta maaf kalau agak tegas ngomongnya dan terlalu pakai data Pak Pendeta, bukan asumsi. Saya minta maaf karena begitulah saya ya, kalau saya dipenuhi Roh Kudus, apa yang difirmankan di dalam Bible saya sampaikan dengan jujur. Mohon maaf ya Pak Pendeta, dan kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Pendeta, karena kita manusia yang dipenuhi Roh Kudus, berikanlah pintu maaf itu kepada kita satu sama lain. Iya. Siap. Terima kasih ya Bang Jeman, Bang Daugo, Bang. Terima kasih. Siap, Pak. Selamat sore. Selamat sore Bapak Pendeta. Assalamualaikum Pak Jeman. Pak Pendeta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Iya, karena gini.